saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Melisa Gandasari dapat menemani Anda dalam program Bincang Sehat. Saudara, tahukah Anda dengan atrial fibrilasi atau AF? Nah, atrial fibrilasi merupakan salah satu aritmia atau gangguan irama jantung yang ditandai dengan denyut jantung tidak beraturan dan cepat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, bila kondisi ini terus dibiarkan, penderita atrial fibrilasi ini bisa mengalami gagal jantung dan juga stroke. Nah, lantas apa saja faktor penyebab dan bagaimana perkembangan pengobatan atrial fibrilasi saat ini? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan hanya di Bincang Sehat. Ya, untuk membahasnya saya sudah kedatangan Dr. Ignatius Jansen Eng selaku Consultant of Cardiac Intervention dan Aritmia. Halo dokter, apa kabar dok? Halo, Melisa. Kabar baik ya dokter? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir hari ini di Bincang Sehat. Kita mau bahas mengenai gangguan jantung atau aritmia. Gangguan irama jantung. Baik, ini yang lebih spesial yaitu atrial fibrilasi. Tapi sebelum kita masuk ke AF, boleh dijelaskan dulu mengenai gangguan irama jantung atau aritmianya ya dokter ya. Sebetulnya ada beberapa jenis, lalu kalau yang AF ini seperti apa kemudian dokter? Oke, gangguan irama jantung atau yang kita kenal dengan aritmia itu artinya ada kelainan di irama jantung kita. Ya. Kalau normalnya denyut jantung kita itu 60 kali sampai 100 kali dalam kondisi istirahat. Ya. Kalau misalnya kita dapatkan denyut jantung yang terlalu lambat, kurang dari 60 atau terlalu cepat lebih dari 100 atau denyut jantung yang tidak beraturan, itu yang kita kenal dengan aritmia. Oke, baik. Jadi jantung nih ada banyak fungsi cara kerjanya dokter ya. Betul. Ada pompanya, kemudian kalau ini dari iramanya. Iya, kalau ini kita belajar atau kita tahu mengenai instalasi listrik jantung nih. Ternyata jantung tuh ada generatornya, ada baterainya, dan ada kabel-kabelnya. Oke. Nah, kalau aritmia ini masalahnya itu di baterai jantung atau di kabel-kabel yang menimbulkan listrik jantung seperti itu. Oke, baik. Kalau ada masalah di irama jantung, kemudian jenis-jenisnya ini ada apa saja tadi dokter? Ada yang lebih lambat tadi? Atau Iya, lebih kalau cepat? denyut jantung yang lambat atau yang sangat lambat kita kenal sebagai aritmia lambat atau bradiaritmia. Sedangkan kalau aritmia yang cepat kita kenal sebagai takiaritmia kalau kita dapatkan denyutnya lebih dari 100 dalam kondisi istirahat. Oke. Bahkan ada beberapa pasien saya masuk ke UGD sampai denyutnya sampai 200 kali per menit. Kita sebut sebagai takiaritmia. Baik. Dan yang satu lagi yang kita bahas hari ini tuh tentang atrial fibrilasi, yaitu denyut jantung yang tidak beraturan. Artinya tidak berdenyut secara reguler seperti yang kita ketahui selama ini. Oke, jumlah kasusnya di Indonesia untuk AF ini seperti apa kemudian dokter? Faktor resiko untuk AF yang paling utama adalah faktor resiko usia. Negara kita negara berkembang yang dimana usia harapan hidupnya semakin tinggi. Ya, jumlah pasien-pasien yang menderita aritmia atau AF ini semakin banyak karena memang usia harapan hidup juga semakin tinggi. Dan perlu diketahui aritmia yang paling banyak itu adalah AF. Oke, ya. Baik, tadi ada 3 jenis, tapi Betul. yang paling banyak ini adalah AF ini. Makanya kita fokus tentang AF ini pada hari ini. Oke, baik. Nah dokter, kemudian tadi sempat disebutkan kalau jantung kita ini kan ada banyak sekali fungsinya begitu ya. Kalau terjadi gangguan di gangguan irama jantung, apa saja yang kemudian bisa mempengaruhi tubuh manusia kemudian dokter? Oke, jadi aritmia ini keluhannya itu sangat bervariasi, mulai dari yang tanpa keluhan sampai dengan yang sangat berbahaya. Bahkan beberapa pasien itu mengetahui dirinya mempunyai gangguan irama jantung pada waktu kontrol atau check up. Jadi ada pasien saya yang setelah lulus kuliah tuh selama 2 tahun tidak pernah diterima kerja karena tidak pernah lolos dari medical check up. Ketika direkam jantung ternyata ada aritmianya. Seperti itu. Padahal beliau sendiri tidak ada keluhan sama sekali. Ya, makanya pentingnya bagaimana kita mengenal jantung kita ya. Kalau misalnya payudara ada sadari, kita ada menari. Menari itu meraba nadi sendiri. Ya, jadi kita diminta untuk meraba nadi sendiri ya, untuk tahu apakah kita punya nadi yang teratur atau tidak. Apakah kita punya nadi yang loncat-loncat dan kita bisa hitung nih dalam 1 menit denyut jantung kita berapa gitu. Oke, baik. Jadi semudah itu ya sebetulnya ya, kita bisa cek diri sendiri. Menari bukan betul-betul menari ya dokter ya. Tapi ini meraba nadi sendiri. Bisa di pergelangan tangan atau di leher ya. Dan untuk AF ini kenapa kita fokus di AF karena memang resiko aritmianya paling tinggi. Kemudian yang kedua, kalau tidak ditangani dengan tepat akan menyebabkan resiko stroke yang meningkat pada pasien-pasien dengan AF dibandingkan yang tanpa AF. Bahkan sampai 5 kali lipat, 6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien yang tanpa AF. Baik, luar biasa. Ini cukup menarik ya, karena mungkin saudara di rumah belum mengetahui hubungannya dari aritmia bisa jadi stroke dan juga penyakit jantung. Boleh dijelaskan sedikit dong hubungannya apa sih yang kemudian terjadi? Oke, jadi AF itu kan denyut nadi tidak beraturan.
Ketika denyut nadi tidak beraturan, itu jantung darahnya tidak memompa dengan baik. Ketika dia tidak memompa dengan baik, mudah sekali darah di dalam jantung itu akan menggumpal. Nah, ketika dia lepas sampai ke otak, itulah kejadian stroke pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi. Kalau misalnya kejadian gagal jantung karena jantung dipaksa untuk bekerja keras, ya denyutnya sangat cepat, sekian lama bisa menyebabkan gagal jantung atau pompa jantung yang melemah karena takiaritmia ini yang tidak beraturan ini. Baik, menarik ya ternyata ya, karena tadi ada beberapa faktor resiko yang harus diwaspadai dari usia, tadi harapan hidup semakin naik sehingga kita juga harus semakin waspada, dan yang paling penting tadi banyak yang tidak menyadari bahwa ternyata dia punya gangguan irama jantung pada akhirnya. Baik, apalagi tadi resikonya bisa sampai terjadi stroke dan juga penyakit jantung, jangan sampai terjadi. Saudara, nanti kita akan bicara lagi dokter mengenai apa sih kemudian mungkin gejala-gejala yang bisa kita rasakan ketika kita mengalami gangguan irama jantung dan tentunya penanganannya seperti apa. Nanti kita akan bicarakan lagi, jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Anda kembali lagi di Bincang Sehat, saudara. Hari ini saya masih dengan Dr. Ignatius Jansen Eng, di mana kita sedang membahas mengenai atrial fibrilasi atau salah satu gangguan irama jantung. Baik dokter, tadi sempat diceritakan mengenai bahayanya seperti apa, dan banyak masyarakat yang tidak menyadari kalau sedang terkena gangguan irama jantung AF ini. Gejala atau keluhan yang bisa dirasakan dan deteksi dini yang bisa dilakukan ini seperti apa, dokter? Jadi yang paling pertama adalah keluhan atrial fibrilasi atau aritmia ini memang sangat bervariasi, mulai yang tanpa keluhan sama sekali, ya, sampai dengan keluhan yang sangat berbahaya, misalnya kita merasakan sesak nafas atau berdebar dan lain sebagainya. Nah, kemudian cara yang paling gampang adalah kita bisa menggunakan alat-alat yang ada saat ini. Saat ini sudah sangat canggih. Nanti mungkin kita akan jelaskan ya. Jadi mungkin sebagai gambaran, Melisa, ini adalah gambar jantung kita nih. Bisa lihat ya. Gambar jantung kita, tadi saya sudah cerita bagaimana jantung ini ada generatornya, ada baterai jantung dan ada kabel-kabelnya. Nah, ini adalah jantung dalam kondisi berdenyut dengan baik, makanya kita lihat normal heartbeat seperti ini. Yang kita kenal dengan atrial fibrilasi, nah gambar seperti itu tuh. Di mana denyut jantung berdenyut secara tidak beraturan, maka yang terlihat dari rekam jantung adalah gambar yang sangat tidak beraturan seperti ini. Nah, ini bisa kita raba di nadi kita dan kita dapatkan nadi yang sangat tidak beraturan, jadi loncat-loncat seperti itu. Nah, ini dalam kondisi apapun ya dok ya? Dalam kondisi apapun. Biasanya kan kalau kita agak lebih cepat detaknya ketika kita habis olahraga atau dan sebagainya. Ini dalam mungkin kondisi santai pun bisa tidak beraturan. Betul sekali. Jadi AF ini ada stadiumnya nih. Kalau yang kita sebut sebagai stadium yang ringan, itu keluhan berdebarnya atau keluhan tidak beraturan itu masih hilang timbul. Jadi mungkin kadang-kadang timbul, kadang-kadang hilang, kadang-kadang timbul gitu ya. Sedangkan kalau yang kita kenal sebagai AF yang sudah stadium lanjut, maka AF-nya sudah terus-menerus. Maka baik dalam kondisi istirahat atau dalam kondisi tidur sekalipun, iramanya selalu AF dan tidak beraturan seperti itu. Mulai dari usia berapa kita harus waspada nih dokter? Nah, rata-rata tadi saya cerita faktor resiko paling utama adalah usia. Ya, 80 tahun itu pada pasien dengan usia 80 tahun itu 10% menderita atrial fibrilasi. Pasti ya itu ya, banyak ya. 10% ya. Tetapi akan dipercepat kalau punya faktor resiko yang lain. Darah tinggi, kencing manis, dan lain sebagainya. Nah, jadi di atas usia 40 tahun kita harus aware nih. Beberapa pasien memang ada yang memiliki AF dini atau atrial fibrilasi dini di usia 50-an. Wah, awal sekali ya dok. Iya, seperti itu. Baik. Jadi memang kita harus tadi ya menari kemudian ya dok. Iya, menari, meraba nari sendiri. Nah, untuk mengecek tadi ya bagaimana kita bisa mendeteksi, mungkin kita lihat slide berikutnya. Baik. Ya, jadi ada beberapa teknik. Sekarang kita sudah sangat canggih ya. Jadi bisa dari smartwatch seperti ini ya. Pasien-pasien saya ada yang datang dengan Apple Watch atau Samsung Watch bilang, "Dok, saya nggak ada gangguan irama jantung, tahu dari mana?" Saya pakai smartwatch ini. Jadi saya tahu saya punya gangguan irama jantung nih. Atau misalnya dengan pemeriksaan tekanan darah, kita tahu ada ada tekanan darah sistolik, diastolik itu ada yang bawahnya tuh. Nadinya berapa tuh? Kadangkala kalau memang ada aritmia dia sudah bisa mendeteksi juga, bisa ngasih tahu. Dan ada banyak faktor-faktor lain. Ada banyak alat-alat yang bisa kita pakai, termasuk yang paling sederhana ya tadi kita meraba nadi sendiri, atau pakai handphone di belakang juga kita bisa
lakukan pemeriksaan. Oh, kita tahu ternyata denyut nadi kita berapa nih, 1 menit 80. Ya. Kalau yang terlalu cepat atau terlalu lambat atau tidak beraturan, itu yang tadi kita kenal dengan aritmia tadi. Baik. Tadi juga sempat disebutkan dan dijelaskan oleh dokter bahwa gangguan irama jantung AF ini bisa beresiko nanti kita akan terkena stroke atau penyakit jantung ya dokter. Betul. Ya. Bisa disembuhkan nggak AF ini kemudian? Nah, AF tadi saya cerita, kalau misalnya AF itu ada yang stadium awal sama stadium lanjut. Ya, kalau di stadium awal itu masih sangat bisa disembuhkan. Ya. Artinya pasien kita bisa cari sumber konslet listrik jantungnya, kita benerin supaya pasiennya tidak menderita AF lagi, tidak menderita aritmia lagi, sehingga pasien tidak perlu minum obat lagi. Tapi kalau sudah stadium lanjut, artinya konslet atau kekacauan listriknya itu sudah permanen. Jadi kalau pasien-pasien dengan seperti ini, artinya ya kita tidak bisa lakukan tindakan lagi untuk terapi atau menyembuhkan pasien tersebut. Artinya pasien atau dokternya harus berdamai. Berarti mereka sudah menderita atrial fibrilasi dan memang harus minum obat seumur hidup seperti itu. Oke, baik. Obatnya itu pengencer darah ya? Salah satunya pengencer darah. Ini karena ada gumpalan darah, kita lihat yuk. Boleh. Slide berikutnya. Nah ini ya, ini adalah gambaran USG jantung. Ya, kita lihat di sini ada gumpalan darah ini di kuping jantung nih. Karena jantung tidak berdenyut secara beraturan, akibatnya sangat mudah terjadi gumpalan darah di daerah kantong atau kuping jantung. Ini daerah kantong kuping jantung ini memang yang kekuatan kontraksinya iya betul. Jadi sangat mudah untuk menimbulkan trombus atau gumpalan di situ. Dalam kondisi tertentu, misalnya pasiennya beraktivitas atau lain sebagainya, tiba-tiba gumpalan ini bisa lepas dan paling mudah adalah lari ke otak yang bisa menyebabkan stroke. Kalau ke bawah juga bisa sebenarnya, bisa ada gumpalan yang nyangkut di pembuluh darah di kaki dan lain sebagainya. Tapi yang sangat signifikan adalah stroke. Seperti sudah diceritakan tadi, meningkatkan resiko bahkan 5 kali sampai 6 kali lipat dibandingkan pasien-pasien yang tanpa AF. Itu pentingnya bagaimana kita menyadari, kita mendeteksi dini kalau kita punya gangguan irama jantung, terutama atrial fibrilasi ini. Baik. Tadi sempat disebutkan oleh dokter, kabar baiknya kalau masih di stadium awal masih bisa dilakukan tindakan pengobatan begitu ya dokter. Ya. Kalau dari Eka Hospital apa yang kemudian tindakan yang ditawarkan? Untuk atrial fibrilasi tadi saya bilang ya, kalau misalnya masih dini, ya masih stadium awal, artinya AF-nya masih hilang timbul. Jadi kadang muncul, kadang tidak, kadang muncul, kadang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari USG jantungnya belum membengkak. Nah, itu artinya sampai bengkak juga jantungnya. Ya, itu salah satu resiko pasien-pasien dengan AF yang tidak tertangani dengan baik ya. AF-nya akan semakin hari akan semakin berat. Artinya mungkin yang awal-awal hanya 1 jam sehari bisa jadi sepanjang hari kalau sudah lanjut dan bisa menyebabkan pembengkakan jantung. Itu nanti bisa jadi penyakit jantung pada akhirnya. Mungkin kita lihat slide berikutnya untuk terapinya ya. Untuk terapi dari atrial fibrilasi kita kenal yang namanya adanya kateter ablasi. Kateter ablasi itu apa sih? Jadi seperti itu, Melissa mungkin lihat di gambar sebelah sana ya. Jadi kita menggunakan kateter khusus. Ya, ini akan masuk ke jantung biasanya dari lipat paha, pembuluh darah lipat paha. Kemudian dengan kateter tersebut kita menghantarkan energi listrik untuk memperbaiki gangguan irama tadi. Karena tadi konslet di kantongnya betul. Dan untuk atrial fibrilasi itu ternyata provokatornya atau penyebab gangguan iramanya itu di 4 pembuluh darah paru. Ya, boleh lihat next slide-nya. Jadi jantung kita itu di serambi kiri ini ada 4 pembuluh darah nih. Nah, dia menyebabkan fokus aritmia atau gangguan listrik jantung yang bisa menyebar ke dalam jantung. Nah, untuk memperbaiki atau menyembuhkan atrial fibrilasi, kita membuat isolasi. Artinya kita mengisolasi 4 pembuluh darah ini, ya, supaya tidak ada lagi hubungan dengan jantung. Sumber masalahnya langsung ditutup aja ya. Begitu dia diisolasi, dia tidak akan menimbulkan masalah lagi ke jantung sehingga atrial fibrilasinya tidak akan timbul lagi. Jadi pasien bisa sembuh dan tidak perlu minum obat lagi setelah itu. Baik. Tapi ini dengan catatan tadi diketahui dari sejak dini kemudian ya. Kalau sudah lebih lanjut tentu saja pasien kemungkinan untuk angka keberhasilannya sudah lebih kecil. Ya karena penyakitnya tidak hanya dari keempat pembuluh darah ini tapi sudah masuk ke dalam
jantungnya. Oke, karena tadi jantungnya sudah bengkak, ada penggumpalan darah dan lain sebagainya. Betul sekali. Sudah ada harus terapi lanjutan ya. Nah ini tadi ya, ini gambaran 3 dimensi dari proses ablasi. Kita lihat ada jantung dan ada 4 pembuluh darah parunya. Ya, ini yang saya lakukan ketika kita lakukan ablasi, kita isolasi semuanya. Oh, langsung titik demi ditutup, titik ya. Sehingga kita bisa mendapatkan isolasi sehingga sumber masalah di pembuluh darah paru ini kita bisa isolasi dan tidak menimbulkan gangguan atrial fibrilasi atau pasiennya tidak mengalami AF lagi. Oke, baik. Ada beberapa jenis ablasi yang bisa ditawarkan ya dokter? Iya, betul sekali. Seperti apa kemudian? Nah, ini yang kita kenal dengan radiofrekuensi ablasi atau menggunakan tenaga atau gelombang radio atau gelombang panas. Jadi kateternya itu bisa menghantarkan panas sampai dengan 40 derajat. Baik. Ya, 30 sampai 40 derajat ya. Dengan demikian kita membuat titik demi titik di sekitar pembuluh darah paru untuk mengisolasi supaya tadi fokus aritmianya tidak lagi masuk ke jantung. Ya. Nah, tapi sekarang kita perkenalkan ada namanya teknologi kedua yang namanya kita kenal dengan cryoablation. Baik, apa nih dokter cryoablation? Nah, kalau cryoablation ini menggunakan balon dingin, Melissa. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi ya metode yang lama, kita menggunakan kateter biasa satu persatu kita titikin di sekeliling pembuluh darah paru. Sedangkan kalau cryoablation kita hanya masukkan balon dingin ini ke dalam pembuluh darah paru, kemudian kita dinginkan turun bisa sampai suhunya minus 50 derajat, kemudian di sini akan freezing. Jadi sama, efeknya sama sehingga tapi lebih cepat pastinya. Betul. Jadi kalau ini kita satu persatu, ini tindakan kateter ablasi yang di bawah ini mungkin sekitar 3 sampai 4 jam. Kalau ini biasa kurang dari 2 jam kita bisa selesaikan karena cukup masuk. Ya? Iya, betul. Baik. Jadi ada 2 jenis ablasi yang bisa dilakukan. Ini bisa dipilih kemudian ya. Ada perbedaan tadi selain lebih cepat, apakah ada pertimbangan lainnya harus memilih yang radiofrekuensi atau yang cryoablasi kemudian? Nah, untuk cryoablasi memang pertama memang angka keberhasilannya juga lebih baik ya karena tadi ya dia tingkat isolasinya lebih baik, kemudian recovery time untuk pasien juga lebih baik karena lebih cepat dibandingkan tindakan yang radiofrekuensi. Kemudian ketiga juga pasien resiko atau efek sampingnya lebih ringan ketika menggunakan cryoablasi dibandingkan dengan menggunakan radiofrekuensi ablasi biasa. Oke, jadi bisa dipilih oleh pasien begitu ya, karena kalau ingin lebih cepat, tadi tingkat keberhasilan lebih tinggi, sudah ada yang ditawarkan dari Eka Hospital. Baik. Betul sekali. Nanti kita akan bicara lagi saudara ya mengenai berapa lama sih waktu penyembuhannya dokter ya, apakah bisa kambuh kembali? Nanti kita akan jawab, kita akan ngobrol lagi dengan dokter, jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Bincang Sehat. Kami masih melanjutkan obrolan kami mengenai atrial fibrilasi. Baik dokter, tadi kita sudah sempat bahas mengenai penanganan yang bisa dilakukan di Eka Hospital ya dokter ya. Ada alatnya yang bisa langsung ditunjukkan. Kalau tadi mungkin saudara di rumah hanya membayangkan, ini perbedaannya tadi yang menggunakan radiofrekuensi dan juga cryoablasi. Boleh dijelaskan sedikit dokter? Oke, ini adalah kateter yang biasa dulu kita gunakan, menggunakan gelombang radio, radiofrekuensi. Ya. Jadi dengan kateter ini bisa menghantarkan panas bisa sampai tadi 30 derajat sampai 40 derajat. Nah, ini kita sebut sebagai gelombang panas. Baik. Nah, dengan ini kita melakukan isolasi titik demi titik, point by point di sekitar pembuluh darah paru untuk mengisolasi supaya fokus aritminya tidak masuk ke jantung. Ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang kedua tadi yang terbaru, teknologi terbaru tadi ya, ini kita menggunakan balon dingin atau cryoablation. Jadi balon ini nanti bisa mengembang karena ada gas yang akan mengisi balon ini, kemudian suhunya bisa diturunkan sampai minus 50, dimasukkan ke dalam pembuluh darah paru tadi, ya, kemudian mengisolasi sehingga efeknya sama, tapi dengan kondisi yang lebih cepat, ya, jadi lebih singkat sehingga proses pemulihan pasien dan tindakannya juga lebih cepat dengan menggunakan cryoablation. Baik, jadi perkembangan teknologi membantu kita supaya tadi pengerjaannya bisa lebih cepat dan tingkat keberhasilannya juga jadi lebih baik ya dokter ya. Betul sekali. Teknologi yang terbaru ini sudah ada sejak berapa lama sih dokter? Teknologinya baru, jadi mungkin sekitar 2-3 tahun belakang ini yang sangat berkembang. Kebetulan di Eka Hospital ini juga kita satu-satunya rumah sakit swasta yang punya cryoablation ini. Baik, apalagi dokter aritmia juga tidak banyak ya dokter ya di Indonesia. Saya dengar tadi datanya ya hanya 36 dokter spesialis aritmia di Indonesia dan ada 5 kemudian di Eka Hospital ya dokter. Betul. Ya. Salah satunya Dr. Ignatius Jansen Inggerang ini kemudian. Nah setelah pasien mengalami tindakan ablasi ini,
ini apakah harus ada pantangan, kemudian harus istirahat, tidak boleh berkegiatan terlalu berat, atau seperti apa, dokter? Sebenarnya tindakan untuk kateter ablasi atau cryoablation ini, ya tadi ya prosedurnya kalau misalnya menggunakan radio frekuensi sekitar 3-4 jam, kalau yang cryoablation bisa selesai kurang dari 2 jam. Setelah itu pasiennya sebenarnya tidak perlu dirawat di ruang intensif. Oh, cepat ya? Hanya dirawat di ruang biasa saja. Ya kemudian setelah 4 jam, pasien sudah bisa beraktivitas seperti biasa, sudah boleh duduk, sudah boleh jalan, dan lain sebagainya. Jadi lukanya dilipat paha, tapi hanya berbaring 4 jam. Setelah itu pasien bisa aktivitas seperti biasa. Dan mungkin pemulihan sekitar 2-3 hari, besoknya pasien sudah boleh pulang. Wah, cepat sekali ya, luar biasa ya. Dan ini juga tidak dibuka di belah dada. Jadi bukan tindakan operasi, jadi lukanya hanya luka tusuk aja, biasanya dilipat paha, masuk dari pembuluh darah paha, kateter ini akan dimasukkan ke jantung seperti itu. Jadi lukanya berupa titik-titik aja, bukan karena luka sayatan besar seperti itu. Baik, kalau yang mungkin masih ragu-ragu, takut operasi, kemudian tindakannya ngeri begitu harus bios total, ini tetap di bios total tapi dari kecil, dari tetap di bios total begitu, karena buat pasien biasanya sih kalau tindakan prosedur yang cukup lama pasien tidak nyaman. Ya, jadi kita biasanya pasien di bios total ya, tapi biosnya tidak bios dalam ya. Kemudian nanti pasien segera selesai tindakan langsung dibangunkan kembali. Dan tadi saya bilang begitu di ruang RR tidak perlu dirawat di HCU atau ICU, langsung bisa dirawat di ruang biasa saja. Padahal ini tindakan untuk jantung ya, dokter ya. Tapi bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, penyembuhannya juga cepat kemudian. Bisa sembuh total atau bisa kambuh kembali nanti, dokter, di kemudian hari? Tingkat keberhasilan, pasien suka tanya tuh ya, dok, kira-kira tingkat keberhasilannya seperti apa? Maka kita kembali lagi. Kalau misalnya kita bisa dapatkan pasien dengan gangguan atrial fibrilasi sejak dini, ya, atau masih hilang timbul, belum ada pembengkakan, maka resiko untuk kambuhnya atau resiko angka keberhasilan itu sangat tinggi. Angka keberhasilan sangat tinggi ya. Dan angka kekambuhannya juga kecil sekali. Dibandingkan pasien-pasien yang memang sudah stadium yang agak lebih lanjut. Ya, itu tentu saja angka keberhasilannya mungkin hanya sekitar 60-70%, dibandingkan yang dini bisa lebih dari 80% seperti itu. Nah, kalau ditanya mengenai apakah kambuhan apa enggak, ya tentu saja saya selalu cerita ke pasien-pasien saya yang menjalani atrial fibrilasi atau ablasi, itu setelah menjalani ablasi itu masalah tidak selesai tentu saja. Artinya pasien tetap harus menjaga faktor risiko yang lainnya. Kalau dia punya darah tinggi harus terkontrol. Kalau punya diabetes harus terkontrol ya. Semua itu harus dikontrol dengan baik ya, supaya mencegah jangan sampai resiko AF-nya muncul kembali dan pasien harus dilakukan ablasi ulang. Seperti itu. Betul. Karena memang ini tadi selain faktor usia, ada juga yang mempengaruhi tadi dari gaya hidup seperti darah tinggi, bagaimana jantung kita juga harus dijaga dengan baik, sehingga jangan kemudian karena sudah ada tindakan jadi lepas begitu saja. Ya, tadi tetap dilakukan deteksi, bisa menari tadi kemudian ya, supaya bisa mendeteksi secara lebih baik. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, dokter, terkait dengan gangguan irama jantung atrial fibrilasi ini kemudian? Untuk aritmia mungkin sesuatu yang tidak familiar untuk masyarakat kita ya. Jadi ternyata jantung kita selain pembuluh darah jantung atau penyakit jantung koroner yang mungkin dikenal baik sama masyarakat, ada namanya gangguan irama jantung atau aritmia, di mana jantung berdenyut sangat lambat, sangat cepat, atau tidak beraturan. Ya. Nah, keluhannya bisa dari yang ringan sampai yang sangat berbahaya. Untuk itu maka bagaimana kita harus aware tentang gangguan irama jantung. Jangan lupa gerakan menari, bagaimana kita bisa meraba nadi sendiri di pergelangan tangan atau di leher ini untuk kita tahu apakah denyut kita normal atau tidak, teratur atau tidak. Kalau memang ada masalah di gangguan irama jantung, jangan ragu-ragu untuk datang dan berobat ke dokter jantung, lebih spesifik ke dokter aritmia untuk mendapatkan penanganan sejak dini sebelum terlambat, seperti itu, Melisa. Ada 5 dokter kemudian ya di Eka Hospital, spesialis aritmia, salah satunya Dr. Ignatius Jansen Ang bisa datang tadi ya. Tindakan ablasinya juga sekarang lebih cepat, penyembuhan lebih cepat, tadi bisa kembali beraktivitas. Semoga tadi bisa menurunkan resiko-resiko lainnya ya. Jangan sampai sudah stroke, sudah penyakit jantung baru datang, kita deteksi dini lebih awal supaya tadi bisa lebih sehat juga kemudian. Karena kalau dideteksi dini lebih awal, dapat penanganan lebih awal, bisa sembuh kemudian ya, dokter ya. Bisa sembuh, bahkan pasien tidak perlu minum obat lagi setelah itu. Itu dia. Baik, terima kasih dokter ya hari ini untuk informasinya. Semoga jadi informasi yang bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan bagi Anda semua saudara di rumah. Saudara, tidak terasa 30 menit sudah saya menemani Anda. Semoga perbincangan kami tadi bisa memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat untuk Anda sekeluarga. Tidak lupa juga saya ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Melisa Gadasari pamit undur diri. Sampai jumpa.